Vaksin mandiri digelar usai momen Lebaran, yakni pada 17 atau 18 Mei 2021. Vaksin mandiri akan dilaksanakan secara bertahap. Keputusan tersebut merupakan hasil kajian antara Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Bio Farma, dan Kementerian Kesehatan. Dalam skemanya, pemerintah masih memprioritaskan perusahaan padat karya dan perusahaan yang masuk dalam zona merah COVID-19. Pemerintah resmi menetapkan harga pembelian vaksin COVID-19 untuk layanan vaksinasi mandiri. Harga pembelian vaksin tersebut ditetapkan sebesar Rp321.660 per dosis. Penetapan harga itu tertuang dalam keputusan Menteri Kesehatan tentang penetapan besaran harga pembelian vaksin produksi Sinopharm melalui penunjukan PT Bio Farma dalam pelaksanaan pengadaan vaksin COVID-19 dan tarif maksimal pelayanan untuk pelaksanaan vaksinasi mandiri. Penetapan harga ini sudah diteken oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada 11 Mei 2021 lalu. Dalam diktum kedua, disebutkan harga pembelian vaksin merupakan harga tertinggi vaksin per dosis yang dibeli oleh badan hukum atau badan usaha dan sudah termasuk margin atau keuntungan 20%. Dijabarkan pula, tarif maksimal pelayanan vaksinasi merupakan batas tertinggi atau tarif per dosis untuk pelayanan vaksinasi mandiri yang dilakukan fasilitas kesehatan milik swasta, sudah termasuk margin 15%, namun tidak termasuk pajak penghasilan. Tim Liputan Berita 1. Ya, pemirsa, pemerintah resmi menetapkan harga pembelian vaksin COVID-19 untuk layanan vaksinasi gotong royong. Harga pembelian vaksin itu ditetapkan sebesar Rp321.660 per dosis. Usai ditetapkan harganya, lalu bagaimana tanggapan para pengusaha dan berapa banyak target dari vaksinasi mandiri ini? Untuk membahas hal ini sudah bergabung bersama kami juru bicara Kemenkes untuk vaksinasi, ada Ibu Siti Nadia Tarmizi dan juga Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi, ada Bapak Sani Iskandar. Terima kasih Ibu Nadia dan juga Pak Sani telah bergabung bersama kami dalam Lunch Talk. Nah, tentunya terkait dengan vaksin gotong royong ini semua menyambut gembira karena akhirnya semua bisa divaksin dari semua kalangan. Tapi mungkin kalau kita berbicara terkait dengan kesiapan terlebih dahulu, Bu Nadia, sejauh ini bagaimana kesiapan dari vaksin gotong royong ini sendiri? Kira-kira sudah disiapkan berapa dosiskah untuk vaksin mandiri ini? Ya, jadi memang terkait vaksinasi atau vaksin gotong royong ini memang sesuai dengan yang sudah kita sampaikan bahwa ini nanti akan lebih banyak dilakukan oleh BUMN bersama Kadin tentunya. Dalam hal ini sudah ditetapkan PT Bio Farma ini yang akan melakukan pembelian vaksin khususnya yang pada saat ini adalah vaksin Sinopharm ya, yang sudah kita terima. Kalau saya tidak salah itu kurang lebih kita sudah menerima 500.000 vaksin Sinopharm yang kemarin sudah dibeli oleh PT Bio Farma yang akan digunakan untuk vaksinasi gotong royong. Mungkin nanti Pak Sani bisa menyampaikan kurang lebih kalau saya terakhir mendapat informasi itu adalah sekitar 20 juta dosis ya yang saat ini sedang diupayakan untuk bisa disediakan melalui skema vaksinasi gotong royong ini. Oke, tapi Bu Nadia, kalau kita terkait dengan ini ya, jumlah yang sudah diadakan dari Kemenkes sendiri, adakah target memang jika memang vaksin gotong royong ini sudah dilaksanakan, targetnya sendiri seperti apa sih Bu? Ya, tentunya kita tidak memberikan target khusus ya untuk vaksinasi jumlah
sasaran vaksinasi gotong royong ini. Karena kita tahu bahwa ide awal dari vaksinasi gotong royong ini adalah dukungan dari khususnya kalangan pelaku ekonomi ya. Dalam hal ini tentunya waktu itu dikawal oleh Kadin untuk membantu pemerintah mempercepat sebenarnya proses pelaksanaan vaksinasi ini. Nah, untuk itu makanya kemudian skema vaksinasi program pemerintah dan vaksinasi program gotong royong ini secara umum kita bagi dua, sehingga Kementerian Kesehatan akan fokus kepada pelaksanaan program vaksinasi program pemerintah. Sementara itu untuk program vaksinasi gotong royong itu akan lebih banyak di-lead oleh BUMN, dalam hal ini Kadin bersama Bio Farma. Nah, memang ada beberapa hal yang tentunya akan tetap dilakukan sesuai dengan standar pelaksanaan vaksinasi. Yang pertama adalah tentunya Kementerian Kesehatan menetapkan harga ya, dan yang kedua adalah pelaksanaan vaksinasi itu sendiri menggunakan sistem informasi yang sama dan standar pelayanan vaksinasi yang sama. Oke, Bu, terkait dengan waktu, ini kan dikatakan ingin melakukan dengan cepat, diantara waktunya dikatakan 17 dan 18 setelah Hari Raya Idul Fitri. Tapi sebenarnya akan dimulai kapan sih, Bu, berdasarkan informasi? Ini kami serahkan ya khususnya kepada Kadin dan Bio Farma untuk pelaksanaan kepastiannya ini. Baik, nah ini kita tanya langsung ke Pak Sani. Pak Sani, terkait dengan vaksin gotong royong ini, sudahkah ada informasi kapan kira-kira akan dimulai nih Pak Sani? Baik, jadi persisnya Mbak Elisa, ini akan dilakukan kick off-nya itu adalah besok. Besok hari Selasa tanggal 18 itu akan dilakukan serentak di 18 titik ya, di beberapa pabrik-pabrik yang ada di kawasan industri. Jadi nanti sudah confirm, terakhir kami tadi sudah berhubungan dengan pihak istana, jadi Presiden akan hadir kick off untuk vaksin gotong royong atau Kadin ini besok jam 9.30 itu di pabrik Unilever di kawasan industri Jababeka. Tapi kemudian itu serentak di 17 titik yang lainnya. Dalam hal ini misalkan ada yang di pabriknya Smart ya, film minyak goreng itu Sinarmas, itu di kawasan industri Marunda Center. Kemudian di grup pabriknya Sampurna di Rungkut Surabaya, Sier, dan di beberapa tempat yang lainnya. Ada di Chandra AC, di Indosemen, di Pond Brothers, di anak perusahaannya Astra juga, di United Tractors dan sebagainya. Jadi rencananya besok Mbak Elisa. Ya, Pak Sani, ini bagaimana sih tentunya paling tidak Kadin ataupun BUMN dan Kadin dalam hal ini memastikan bahwa tidak ada paling tidak kecemburuan lah dalam hal memberikan vaksin gotong royong ini. Ini kan kita tahu bahwa sebelumnya perusahaan harus mendaftar terlebih dahulu untuk mendapatkan vaksin gotong royong ini. Ini bagaimana sih? Karena kita tahu bahwa baru besok aja baru 18 titik ya, seperti itu. Ya, jadi ini memang yang sudah mendaftar itu kan kurang lebih ada 17.832 perusahaan yang meliputi ada kurang lebih sekitar 8,6 juta karyawan dan keluarganya. Jadi cukup banyak ya, dan untuk itu memang sebetulnya kita ini pesannya itu dari Sinovac itu 7,5 juta tahap pertama dan 7,5 juta tahap kedua. Ini yang tadi disampaikan oleh Ibu Nadia bahwa betul baru dapat tahap yang dari 7,5 juta tahap pertama itu kurang lebih sekitar 500.000, dan itu harus dibagi juga ke BUMN-nya juga. Setelah itu harus dibagi dua karena ini kan 2 kali suntik ya. Jadi nanti tadi yang ditanyakan Mbak Elisa. Ya. Jadi kita akan prioritaskan sesuai dengan kesepakatan bersama, itu adalah perusahaan-perusahaan industri manufaktur dulu dari yang mendaftar. Karena perusahaan manufaktur, pabrik ini yang memang dirasa cukup rentan dan yang diharapkan betul-betul bisa meningkatkan daripada pertumbuhan ekonomi kita. Makanya mereka yang harus segera karyawan-karyawannya harus betul-betul harus sehat.
ya, supaya mereka bisa beraktivitas di pabrik-pabrik. Seperti itu Mbak Alisa. Baik, Pak Sandi, kalau terkait dengan harga vaksin itu sendiri, ini kan pemerintah menetapkan sebesar Rp321.660 per dosis. Menurut Anda ini sudah cukupkah segitu atau sesuai ekspektasi Anda? Karena kalau kita lihat di awal sempat ada 500.000, kemudian akhirnya ditetapkan menjadi 300 ribuan ini. Ya, itu Rp321.660 itu hanya vaksinnya aja ya. Ya. Tapi kemudian ada tarif untuk pelayanannya, itu kurang lebih sekitar Rp117.910. Sehingga kalau di total itu sekitar 400.000 sekian dikalikan 2, karena 2 kali suntik, jadi 800 sekian lah, 850 lebih gitu. Nah sebelumnya memang kami sudah sosialisasikan kepada pendaftar bahwa kurang lebih untuk 2 kali suntik ini vaksin maupun untuk biaya pelayanan itu 1 juta. Ya, jadi memang dari para pendaftar kita sudah sampaikan kurang lebihnya 1 juta. Ya, syukur-syukur kalau kurang. Ya, kalau dijumlahkan kan kurang itu, nggak sampai 900. Ya, jadi moga-moga ini memang tidak ada biaya-biaya tambahan lagi. Ya, karena ini memang betul-betul vaksin ini dibiayai sepenuhnya oleh perusahaan. Ya, jadi ini merupakan satu kontribusi dari perusahaan kepada karyawan yang ditujukan supaya memang ya karyawan ini betul-betul memang terhindar daripada virus ya COVID-19 dan akhirnya mereka bisa beraktivitas kerja seperti sedia kala ya dan ujung-ujungnya nanti ini bisa meningkatkan daripada perekonomian kita. Oke. Seperti itu Mbak Elisa. Oke, artinya bahwa angka ini sudah dikatakan sudah cukup, asal jangan dinaikkan lagi ya, karena ini nanti akan membebankan kembali kepada para pengusaha yang dalam hal ini ya akhirnya memfasilitasi kepada para karyawan atau para buruhnya. Seperti itu Pak Sani? Ya betul Mbak Elisa. Baik, Bu Nadia dan juga Pak Sani, kita akan lanjutkan perbincangan ini usai jeda dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam Lunch. Ya, vaksin gotong royong dimulai, itulah topik Lunch Talk siang hari ini, masih bersama dengan Ibu Siti Nadia Tarmizi dan juga Bapak Sani Iskandar. Ini saya balik lagi ke Ibu Nadia. Ibu Nadia, ini kalau kita lihat ada 18 titik yang akan dimulai besok untuk vaksin gotong royong. Dari Kemenkes sendiri Bu, ini bagaimana akhirnya posisi Kemenkes melihat dari vaksin gotong royong akan dimulai besok Bu? Kerjasama apa yang mungkin akan dilakukan juga dalam hal ini? Iya, tentunya seperti yang disampaikan Pak Sani tadi bahwa ini kan berarti kita akan menambah kecepatan kita ya untuk menyelesaikan vaksinasi ini, karena berarti sudah akan ada 2 jalur ya untuk vaksinasi ini dan tentunya kita dalam hal ini memastikan beberapa hal bahwa terkait seperti proses untuk vaksinasi ini dilakukan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan dan tentunya ini juga menjaga ya, karena kita ketahui untuk terkait penanganan KIPI-nya pun ini akan menggunakan sistem yang sama dengan sistem yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi koordinasi pelaksanaan kegiatan di 18 titik ini dilakukan oleh Fasyankes swasta yang memang sudah ditunjuk, tetapi tetap dilakukan koordinasi melalui Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota. Oke, ini opsi mandiri ini dibuka. Jadi kalau kita lihat kan mendengar vaksin gotong royong, semua orang pun jadi akhirnya berpikir bahwa ini bisa untuk masyarakat umum, Bu. Ini mungkin Bu Nadia bisa menjelaskan juga bahwa apakah ini hanya untuk perusahaan-perusahaan saja, ataukah memang masyarakat umum juga bisa dapat menikmati atau bisa dapat vaksin juga? Iya, jadi seperti yang sudah tertulis di dalam Permenkes 10 tahun 2021 bahwa mekanisme vaksinasi COVID-19 itu ada 2 jalur. Yang pertama adalah vaksinasi program pemerintah seperti yang saat ini kita lakukan dan ada tahapan-tahapannya yang saat ini kita memasuki tahapan kedua ya, yang sebelumnya itu adalah tenaga kesehatan, kemudian adalah lansia dan pemberi pelayanan publik. Nanti di awal Juni rencananya baru kita akan memulai
vaksinasi kepada rentang usia di antara 18 sampai dengan 59 tahun, tetapi tetap menyelesaikan juga target vaksinasi untuk para lansia dan pemberi pelayanan publik. Nah, tentunya terkait ini pasti tidak akan bisa segera serentak ya semua mendapatkan vaksinasi untuk usia di antara 18 sampai dengan 59 tahun tersebut. Pasti akan ada skala prioritasnya. Nah, tentunya dengan adanya satu lagi mekanisme yaitu vaksinasi gotong royong, di mana sebenarnya kembali lagi bahwa vaksinasi gotong royong ini adalah vaksinasi yang diberikan atau yang dibeli oleh perusahaan untuk diberikan kepada karyawan atau karyawatinya atau keluarga dari karyawan atau karyawatinya. Jadi tidak boleh ada pungutan atau beban pembiayaan kepada karyawan atau karyawati maupun keluarganya. Nah, terkait dengan vaksinasi kepada masyarakat umum, tentunya mekanisme ini tidak memungkinkan melalui vaksinasi gotong royong, karena vaksinasi gotong royong ini adalah vaksinasi perusahaan ya, jadi bukan untuk vaksinasi individu. Oke, baik. Anda kembali bersama kami dalam Lunch Talk dan kita masih kembali membahas mengenai vaksin gotong royong dimulai, masih bersama Ibu Nadia dan juga Pak Sani. Saya kembali ke Pak Sani bahwa tadi Ibu Nadia bilang sudah menjelaskan bahwa sekarang saatnya mungkin perusahaan untuk vaksinasi dan ini sudah jelas diinformasikan kepada masyarakat terkait dengan hal ini. Bagaimana Kadin tentunya meyakinkan para pengusaha-pengusaha lainnya atau teman-teman pengusaha lainnya untuk sama-sama melakukan dan juga mensukseskan vaksinasi ini, Pak? Ya, jadi sebetulnya untuk untuk perusahaan-perusahaan yang memang menyadari bahwa tujuan daripada vaksin gotong royong ini sebetulnya untuk kepentingan perusahaan itu sendiri. Dalam arti memang supaya para karyawan ini lebih minim resiko untuk terkena atau terinfeksi daripada virus COVID-19, dan ujung-ujungnya kalau mereka lebih sehat, lebih produktif, ya akhirnya mereka juga bisa bekerja dengan lebih baik dan akhirnya ini juga memberikan dampak yang positif juga bagi perusahaan. Dan tujuannya terakhir ya memang akhirnya kalau perusahaannya juga sudah bisa betul-betul menjalani kegiatan sehari-harinya seperti sedia skala, ini tentunya juga akan memberikan manfaat bagi perusahaan. Itu yang kita selalu sampaikan, dan ini sifatnya sukarela, tidak ada paksaan, karena ini sifatnya berbayar, ya jadi memang perusahaan harus mengalokasikan anggarannya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ya, dalam hal ini karyawan memang tidak boleh dipungut untuk masalah ini, karena ini adalah inisiatif sepenuhnya dari perusahaan itu sendiri. Seperti itu, Mbak Elisa. Oke, baik. Sekaligus terakhir closing statement dari Anda, Pak Sani, mungkin jadi apa mungkin atau adakah imbauan dan harapan dari pihak pengusaha juga terkait dengan vaksin gotong royong ini ke depannya akan seperti apa? Ya, jadi harapan kami, Mbak Elisa, karena kami ini kan sifatnya dari Kadin memfasilitasi daripada perusahaan-perusahaan yang ingin segera karyawannya mendapatkan vaksin. Jadi harapan kami, moga-moga pemerintah bisa mengupayakan supaya jumlah dosis vaksin yang dibutuhkan sesuai dengan jumlah perusahaan dan karyawan yang sudah didaftarkan kepada kami, ini segera bisa datang vaksinnya. Soalnya kalau terlalu lama dan sebagainya, ini akhirnya mereka mungkin juga ya udah nunggu yang dari program yang dari pemerintah gitu ya. Jadi tujuannya kan kenapa kita membutuhkan percepatan, ini kan karena memang ya kita ingin memang lebih cepat gitu ya, supaya kita lebih terhindar lah dari COVID-19 ini. Saya rasa itu Mbak Elisa, dan moga-moga ini juga sangat membantu pemerintah juga, khususnya di dalam mengalokasikan anggarannya, jadi perusahaan juga ikut berkontribusi juga. Terima kasih. Baik Pak Sani, terima kasih. Dan saya ke Bu Nadia terakhir, Bu Nadia dari Anda. Ini mungkin juga bagi masyarakat yang memang akhirnya tadi Anda katakan tidak dipungut biaya juga. Ini kalau kata Pak Sani ini memang sukarela dari perusahaan, dan ini bagi memang ada yang ingin memberikan atau misalnya
ada hal-hal yang terjadi di luar itu, bisakah mengadu juga ke Kemenkes atau seperti apa? Dan juga menjadi closing statement dari Anda, Bu Nadia, silakan. Iya, jadi tentunya sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan bahwa vaksinasi gotong royong ini tidak membebankan biaya kepada karyawan ya. Dan saya rasa ini sudah sangat betul dipahami oleh perusahaan yang akan atau menginginkan mendapatkan vaksinasi melalui mekanisme vaksinasi gotong royong. Saya rasa Kadin ini sudah sejak lama ya Pak Sani ya, kita memberikan sosialisasi, pemahaman, dan termasuk tadi bahwa ini tidak ada kewajiban dan sifatnya sukarela. Jadi kami tentunya tidak mengharapkan adanya perusahaan yang kemudian tentunya karena situasi finansialnya memaksakan ya untuk mengikuti vaksinasi gotong royong ini. Pada prinsipnya adalah vaksinasi gotong royong ini adalah upaya untuk mempercepat tentunya supaya aktivitas ekonomi itu bisa segera dilakukan di perusahaan tersebut, dan tentunya ini akan memulihkan ekonomi kita, selain tentunya kesehatan. Baik, terima kasih Bu Nadia, dan sebelumnya terima kasih Pak Sani telah bergabung bersama kami dalam Lunch Talk. Pemirsa, demikian tadi juru bicara Kemenkes untuk vaksinasi Ibu Siti Nadia Tarmizi dan juga Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Bapak Sani Iskandar.